Bab 41. Seluruh warga desa menjadi hening. Ada hanya dua tempat untuk menjual ikan, yaitu pasar dan kabupaten. Di Kabupaten Uswal ada 13 desa, setiap desa mengadakan pasar selama 2 hari sekali, jumlah pembeli ikan sangat sedikit di pasar tersebut. Lebih baik menjual ikan di kabupaten, jika ada masalah dengan penjualan ikan di kabupaten, mereka tidak akan bisa menjual semua ikan yang mereka tangkap. Wira mengerutkan kening, Iwan cari gara-gara lagi. Sony menggelengkan kepala, Iwan telah digulingkan. Ada seorang pemimpin baru di pasar ikan yang bernama Handoko. 3 hari yang lalu, dia mematahkan kaki Iwan di pasar ikan dan mengambil semua anak buahnya. Dia kembali memungut komisi di pasar timur. Dia mengatakan tidak akan memungut komisi dari kita, tetapi meminta kita untuk tidak menyebarkannya. Handoko, Wira tertawa sinis, hanya ganti kedok saja, tapi tetap trik lama. Sepertinya begitu. Setelah melalui kejadian dalam beberapa hari terakhir, Sony menjadi lebih berpengalaman, meskipun Handoko mengatakan tidak akan memungut komisi, tapi kalau kita menjual begitu banyak ikan setiap hari, dia pasti merasa iri. Aku curiga ada orang yang mengikuti kita belakangan ini, mungkin anak buahnya. Banyak warga desa mengangguk setuju, orang-orang yang lebih cerdik pasti memperhatikan bahwa ada orang yang memantau mereka akhir-akhir ini. Wira menyipitkan mata sambil berkata, siapapun itu, keselamatan adalah yang utama. Kita akan pergi menjual ikan di kabupaten lagi, harus ada salah satu dari Danu dan Dodi yang ikut, kalau mereka turun tangan, kita juga tidak perlu takut. Kalau ada petugas pemerintahan yang datang menangkap kita adukan saja mereka ke pengadilan kabupaten. Mereka cuma preman kecil yang dihasut orang, semakin kita merasa takut, mereka akan semakin menindas kita, tapi, kalau sudah sampai ke pengadilan, mereka akan lebih takut daripada kita. Ya, kenapa kita harus takut pada mereka? Wira bahkan telah menjebloskan Budi yang merupakan seorang pejabat itu ke penjara. Kita tidak boleh takut pada pegawai kecil di desa atau preman. Danu dan Dodi mahir dalam seni bela diri. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Para penduduk desa mengayunkan tinju mereka pertanda setuju. Dalam waktu singkat, ketakutan mereka terhadap para preman, pencuri, dan pegawai kecil telah sirna. Wira mengangguk dengan senyum ringan, itu saja tidak cukup. Semakin kita kaya, akan ada semakin banyak orang yang iri dan mengincar kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya para penduduk desa yang khawatir. Wira tersenyum, tim penangkap ikan yang terdiri dari 30 orang, harus diganti dengan pemuda-pemuda yang kuat. Kelompok yang beristirahat akan diajari seni bela diri oleh Paman Hasan, dan setiap orang akan menerima upah 2.000 gabak per bulan. Kalian juga sudah mendapat jatah daging 250 gram setiap hari. Jangan sampai ada timbul rasa iri kepada satu sama lain. Baik yang pergi untuk menjual ikan atau berlatih bela diri, keduanya sama-sama melelahkan. Mereka harus menjadi kuat dalam bela diri agar dapat melindungi harta benda kita semua. Hasan berdiri untuk menunjukkan dukungannya, selama kalian siap menderita, aku akan mengajarkan kepada kalian semua yang ku tahu. Kami tidak takut menderita, kami hanya takut menjadi miskin. Selama Paman Hasan mengajari kami hal-hal seperti yang diajarkan kepada Danu dan Dodi, kami tidak takut walau harus menderita. Banyak pemuda yang berdiri dengan penuh semangat, semua orang telah mendengar cerita tentang seberapa perkasanya Danu dan Dodi, mereka semua sangat iri. Begitu menyebutkan nama Zabran di pasar ikan, preman-preman itu tidak akan berani mendekati mereka. Saat nama Danu disebutkan di Dusun Silali, semua pria di desa itu bahkan tidak berani menengadahkan kepala menatap mereka. Prok prok prok, semua penduduk desa menepukkan tangan untuk Sony. Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau memberi usulan? Kali ini aku sudah memikirkannya dengan baik. Danur yang telah berpikir keras cukup lama, mulai maju untuk mengajukan usulnya, Kak Wira, aku melihat orang yang berbisnis biasanya ada akuntan. Sekarang kita ada yang menjual ikan, masak, beli rumput, jaga kereta, membangun kantin, tentunya harus ada seorang akuntan, kalau tidak, kita sendiri tidak tahu berapa banyak pendapatan dan pengeluaran kita, pasti akan repot jadinya. Wah, semua penduduk desa menatap Danur dengan takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur akan memikirkan hal seperti ini. Ini memang masalah yang besar, usul Danur sangat bagus. Ayo kita berikan tepuk tangan. Wira kembali memimpin untuk bertepuk tangan.
Prok prok prok. Semua warga desa ikut memberi dukungan. Melihat semua orang di sekitarnya tersenyum, detak jantung Danur makin kencang dan darahnya terasa berdesir. Biasanya, tidak ada orang yang pernah bertepuk tangan untuknya seperti ini. Sebuah perasaan yang aneh meluap dalam hatinya, membuatnya merasa senang. Bab 42. Wira menatap para warga desa dan bertanya, apa ada orang yang bisa jadi akuntan di sini? Semua penduduk desa menggeleng. Mereka tidak akan menolak kalau hanya melakukan pekerjaan kasar. Namun, kalau berurusan dengan akuntansi, bahkan memegang pena saja mereka masih kesulitan. Kami tidak bisa menulis. Pak Agus bisa menulis dan berhitung, bagaimana kalau suruh Pak Agus saja yang jadi akuntan? Gengsi Pak Agus terlalu tinggi, dia pasti tidak mau. Para penduduk desa sibuk membicarakan hal ini. Di luar tembok halaman, Agus yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka, hatinya terus berdesir, benar, dia terlalu gengsi untuk bergaul dengan orang kampungan seperti mereka. Ini akan merusak reputasinya sebagai seorang sarjana. Wira terlalu muda, dia tidak tahu bagaimana mengatur para pekerja, seharusnya dia lebih tegas terhadap mereka agar bekerja keras, kalau ada kesempatan, mereka pasti akan berbuat curang dan licik. Dia terlalu baik terhadap mereka, tunggu saja, sekelompok orang miskin ini pasti akan membalasnya. Kak Wira pandai membaca dan menulis, pasti bisa menghitung, biarkan dia mengatur keuangan. Mana ada bos yang merangkap jadi akuntan? Pekerjaan seorang akuntan saja, tidak masalah kalau gaji kita harus dikurangi. Ujar warga desa lainnya. Wira juga kebingungan, sebenarnya, mengatur keuangan adalah hal mudah baginya, hanya saja, kalau dia yang mengambil tanggung jawab ini, setiap hari dia akan disibukkan oleh masalah-masalah kecil. Sementara dia sendiri lebih suka mengurus hal yang lebih besar. Tampaknya, dia harus merekrut seorang akuntan, atau melatih orang untuk melakukan pekerjaan ini. Sayang, serahkan saja masalah akuntansi padaku, aku juga pernah belajar berhitung. Usul Wulan dengan ragu-ragu setelah mendengarkan dari dalam kamar tidur di rumah. Suaminya sekarang bagaikan magnet yang menarik semua penduduk desa. Dia memancarkan sebuah pesona yang sangat unik, bahkan suaranya membuat detak jantung Wulan bertambah cepat. Wira berkata sambil tersenyum, kalau ada dukungan dari istri tercinta, pasti semuanya tidak jadi masalah. Istri tercinta, mendengar panggilan ini, Wulan merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi saat ini. Kenapa suaminya mengatakan hal seperti ini di depan umum, semua orang jadi mendengarnya. Meski merasa malu, tetapi hatinya berbunga-bunga. Semua penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Di luar tembok halaman, Agus memarahi, seorang suami harus tegas. Bagaimana bisa kamu bisa begitu lembek memanggil istrimu seperti itu, benar-benar memalukan. Pak Agus, kami tidak setuju dengan ucapanmu, apa masalahnya kalau suami dan istri memanggil seperti ini? Apa kamu ingin menjadi seperti orang tua kolot yang memperlakukan istri dengan kasar sepanjang hidupnya? Wanita-wanita di luar halaman sontak murka mendengar ucapan Agus. Semua orang mengerumuninya dan mulai memakinya. Wanita benar-benar susah. Agus merasa sangat kesal, hingga akhirnya dia melarikan diri. Setelah suara tawa di dalam halaman mereda, Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau mengajukan usul? Semua warga desa menggeleng, hampir semua orang sudah mengajukan pendapat masing-masing. Wira berkata dengan wajah serius, kalau tidak ada lagi yang mau memberi usul, rapat akan dibubarkan setelah aku menyampaikan sebuah hal kepada kalian. Semua warga mendengarkan dengan serius. Selama rapat ini berlangsung semalaman, Wira tidak pernah terlihat begitu serius sebelumnya. Wira menghela nafas dan berkata, aku dan Dodi tidak pergi ke tempat hiburan, kalian jangan asal menyebarkan rumor lagi, aku sudah beristri, jadi tidak terlalu takut gosip seperti ini, tapi, Dodi masih belum menikah, apa kalian mau dia melajang seumur hidup? Hahaha, setelah suara tawa bergemuruh, para warga desa pun mulai bubar. Wajah Dodi merah padam mendengarnya, sementara itu, Hasan dan Danu memandang Wira dengan penuh rasa terima kasih. Mereka tetap tinggal di halaman, begitu juga dengan Sony. Kelima anggota inti tim penangkap ikan ini masih harus mengadakan sebuah rapat kecil. Bab 43, ada banyak hal yang tidak bisa dibahas di depan umum, selain itu, ada juga hal yang harus disampaikan Wira kepada keempat orang itu. Mereka masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempatnya masing-masing. Wira langsung berkata, Paman Hasan,
apakah ada orang yang bermalas-malasan dalam tim penangkap ikan? Meskipun proses penangkapan ikan terpisah, tetapi metodenya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Hasan menggelengkan kepala dan menjawab, tidak ada. Wira terkejut. Meskipun upah kerja tim penangkap ikan tidak tinggi, mereka bisa menjual ikan seberat 20 hingga 25 kg per sehari, jadi, mana ada penduduk desa yang tidak tergiur. Sony berkata sambil tersenyum, Kak Wira, kamu sudah menjebloskan Budi ke dalam penjara, ditambah lagi Danu dan Dodi yang begitu hebat. Meski semua orang tahu rahasia penangkapan ikan, tetap saja tidak akan ada yang berani mengundurkan diri dari tim. Siapa yang tidak takut akan ditahan untuk kerja paksa? Hasan menambahkan, ada penguasa di pasar ikan di kabupaten, warga desa kita terlalu alim, mereka tidak berani berhadapan dengan orang-orang itu. Oh, begitu ya. Wira tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak menyangka akan ada hal-hal seperti ini. Sony berbisik, Kak Wira, para pemanah dan pasukan Jamadi ingin menjadi anak buahmu. Wira tersenyum dan menjawab, mereka merasa upah yang diberikan Jamadi kurang, ya. Ya, Sony mengangguk, lalu melanjutkan, waktu itu kamu memberikan uang kepada Jamadi, tapi Jamadi hanya membagikan 200 gabak kepada pemanah, dan masing-masing 100 gabak bagi pasukannya. Wira hanya bisa terdiam, dia tidak menyangka bahwa setelah Jamadi mendapatkan keuntungan sebanyak itu, tapi dia malah hanya memberi begitu sedikit kepada bawahannya. Namun, pemanah dan pasukannya itu juga tidak punya banyak pilihan. Pasalnya, di pedesaan ini, hanya sedikit tempat yang bisa menghasilkan uang secara halal. Sony berkata, mereka telah mengikuti Jamadi selama setahun. Pemanah hanya menghasilkan 5.000 gabak dalam setahun, sedangkan pasukannya hanya mendapat 3.000 gabak. Penghasilan mereka bahkan tidak sampai setengah dari upah tim penangkap ikan kita. Melihat betapa baiknya Kak Wira terhadap orang-orang, mereka semua jadi ingin mengikutimu. Hasan, Danu, dan Dodi semua mengangguk sependapat, fasilitas yang mereka dapatkan di tim penangkapan ikan memang sangat memuaskan, apalagi, jarang sekali ada bos sebaik Wira. Wira tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, dia bukan memperlakukan penduduk desa sebaik yang mereka katakan, Wira hanya menerapkan standar perusahaan dari kehidupan sebelumnya. Banyak perusahaan yang memberikan makanan, tunjangan transportasi, dan menghargai masukan karyawan. Hanya saja, karena perlakuan bos di pedesaan zaman dahulu terlalu keras, Wira jadi terkesan seperti orang yang sangat baik. Sony berkata dengan suara pelan, karena aku tidak tahu bagaimana pendapat Kak Wira. Makanya aku tidak menjanjikan apapun pada mereka. Wira mengangguk dengan serius, keputusanmu itu sudah benar, kalau mereka mau mengikutiku dan bisa menjaga rahasia, berikan gaji untuk pemanah 2.000 gabak per bulan, dan pasukan sebesar 1.000 gabak per bulan. Cari 2 orang yang akan tinggal di sana untuk memata-matai, ingat untuk kontak satu persatu, jangan sampai mereka saling tahu. Dodi merasa tidak rela dan berkata, kalau begitu, kamu harus menghabiskan 3.000 gabak lagi tiap bulan, apa gunanya menaruh mata-mata di sisi Jamadi? Dia hanya seorang pejabat kecil. Sony, Hasan, dan Danu juga mengangguk setuju. Setelah Budi masuk penjara, mereka tidak terlalu takut lagi pada pejabat-pejabat kecil seperti ini. Semakin banyak uang yang kita hasilkan, orang yang merasa iri juga akan semakin banyak. Jelas Wira kepada 4 orang itu sambil tersenyum. Kalau punya lebih banyak mata-mata, kita jadi bisa lebih cepat dapat informasi. Ingatlah, kekayaan akan menarik perhatian orang, tetapi manusia selalu lebih berharga daripada uang. Kalau kita hanya tahunya menyimpan uang, itu hanya akan memicu kecemburuan dan pada akhirnya membawa bencana, tapi, kalau kamu bisa memanfaatkan kekayaan untuk menjalin koneksi, kita akan bisa memanfaatkan koneksi itu dengan baik. Memanfaatkan kekayaan untuk mendapat koneksi. Setelah merenungkan kata-kata tersebut, mata Sony dan Danu berbinar, Hasan terlihat sedang serius berpikir, sedangkan Dodi menggaruk kepalanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Wira berkata, Paman Hasan, besok kamu rekrut 2 orang lagi untuk tim penangkap ikan. Beritahu Herman dan Hamid untuk bergabung, ada banyak tugas yang bisa dikerjakan mereka kelak. Hasan mengangguk tanpa banyak bertanya, Wira kemudian mengubah topik, Sony, setelah kita menjual ikan besok di kabupaten, jangan bawa pulang uangnya, belilah lemak daging, bumbu, garam, dan rempah-rempah.
Sony terkejut sejenak, lalu buru-buru mengangguk. Dengan penjualan ikan setiap hari sekitar 30.000 gabak, mereka bisa membeli banyak barang. Wira melanjutkan, selain itu, sudah saatnya juga kita mulai membangun rumah, sebaiknya kita cepat selesaikan semuanya. Bab 44. Wajah Danu dan Dodi memerah, kalau rumah sudah selesai dibangun, sudah saatnya juga sudah mereka menikah. Sony tampak berseri-seri, kalau rumahnya sudah selesai dibangun, dia juga sudah mapan. Aku terlalu sibuk beberapa hari ini, besok aku akan memesan bata, kayu, dan mencari tukang. Hasan juga sangat antusias, kalau sudah membangun rumah untuk kedua anaknya dan mereka sudah menikah, berarti tugasnya juga sudah selesai. Cari lebih banyak bahan dan tenaga kerja, aku juga ingin membangun rumah besar. Wira mengungkapkan sebuah berita mengejutkan lagi, membuat ketiga orang itu terkesiap. Setelah rapat selesai, keempat orang itu pun pergi. Namun, begitu keluar dari pintu, keempat orang itu kembali lagi sambil membawa 3 saudara keluarga Gabrata. Gavin membawa seekor kambing yang telah dikuliti, Gandhi membawa seekor kelinci, dan Ganjar membawa seekor ayam kampung. Duh, begitu melihat Wira, ketiga orang itu langsung bersujud. Kenapa kalian ini? Ayo berdiri. Wira tidak bisa menerima perlakuan seperti ini, jadi, dia buru-buru memapah mereka untuk berdiri. Namun, ketiga orang itu tetap tidak mau berdiri dan hanya mendongak menatap Wira. Hasan, Danu, dan Dodi buru-buru menghampiri dan ikut membantu memapah mereka. Tuan, kami telah bersalah kepadamu, tapi kamu malah sama sekali tidak mempermasalahkannya, kamu juga bahkan memberi kami uang untuk mengobati adik kami benar-benar berterima kasih padamu. Gavin menyerahkan kambing gemuk yang dibawanya itu sambil berlinang air mata, ayam kampung dan kelinci ini adalah hasil tangkapan kami. Kambing ini kami pelihara sendiri, jadi tidak terlalu berharga, kami harap Tuan mau menerimanya. Gandhi dan Ganjar juga menyerahkan ayam kampung dan kelinci itu dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka bertiga sudah pasti akan jadi tahanan kerja paksa setelah ditangkap oleh Jamadi. Namun, pada akhirnya Wira malah hanya menangkap 1 orang dan melepaskan 2 di antaranya. Keluarga mereka memang merasa sangat bersyukur, namun, mereka tetap masih merasa ragu karena Wira menangkap salah satu dari ketiga bersaudara itu. Tak disangka, Gandhi pulang ke rumah setelah ditahan sehari, ketiga bersaudara itu langsung menangis sambil memeluk satu sama lain. Baiklah, aku akan menerimanya. Kalian jangan bersujud lagi. Wira menerima pemberian mereka karena takut ketiga bersaudara itu akan berlutut padanya lagi. Hasan dan ketiga orang lainnya mengambil hadiah yang diberikan oleh ketiga saudara itu. Meski sudah sedikit lega, ketiga bersaudara itu tetap saja merasa malu. Sebab, hadiah mereka itu bahkan tidak senilai 1000 gabak. Melihat kejujuran ketiga pemuda ini, Wira berkata, apa rencana kalian selanjutnya? Tuan tenang saja, walau harus mati sekalipun, kami tidak akan jadi pencuri lagi. Gavin mengucapkan sumpah, diikuti dengan anggukan dari Gandhi dan Ganjar yang setuju dengan ucapannya. Wira kemudian berkata, kalau kalian tidak keberatan, bergabung saja dengan tim penangkap ikan, berikan gaji yang sama kepada mereka, masing-masing 2.000 gabak per bulan. Bu, ketiganya kembali berlutut dengan wajah yang dibanjiri air mata, terima kasih, Tuan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Upah tim penangkap ikan yang paling rendah adalah 2.000 gabak per bulan. Mereka bahkan diberi makan 3 kali sehari, dengan jatah 250 gram daging per hari. Fasilitas sebagus ini tidak bisa ditemukan di tempat kerja manapun. Bisa dibilang, kalau diterima di tim penangkap ikan, mereka sudah jadi orang terkenal di dusun Pimola. Jika ada pemuda yang belum menikah dan menyukai seorang gadis, mereka hanya perlu mengirimkan seorang mak comblang untuk mempersunting gadis tersebut. Bahkan penduduk lokal dusun Darmadi sekalipun belum tentu bisa diterima dalam tim penangkap ikan ini. Namun, mereka yang merupakan mantan pencuri ini malah bisa diterima. Pada saat ini, ketiga bersaudara itu diam-diam bersumpah dalam hati. Mereka harus membalas kebaikan Wira dengan nyawa mereka. Hasan, Danu, dan Dodi tentu saja merasakan persaingan yang semakin ketat. Namun, ketiganya tetap merasa senang. Sebab, semakin banyak orang yang bergabung, kekuatan mereka juga akan semakin besar. Sebagai anggota tim inti,
mereka tahu jelas bahwa bisnis yang benar-benar menghasilkan uang besar bagi Wira adalah bisnis gula pasir. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka tidak berani memperdagangkannya secara bebas karena kekuatan mereka masih terlalu lemah untuk melindunginya. Bab 45. Setelah rapat itu dibubarkan, ketujuh orang itu pun keluar dari halaman. Begitu keluar, semua warga desa langsung mengelilingi Hasan. Para wanita melamar untuk menjadi koki di kantin. Gaji sebagai koki hanya 1.000 gabak per bulan dan tidak sebanyak gaji yang diterima oleh para lelaki. Namun, uang itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, para lelaki di desa ingin bergabung dengan tim penangkap ikan. Dengan gaji 2.000 gabak per bulan dan jatah daging setiap hari, bahkan preman sekalipun pasti akan ada wanita yang sudi menikahinya. Lantaran tidak bisa mendekati Hasan, penduduk desa lainnya mendekati 3 wakil pemimpin tim lainnya, yaitu Sony, Danu, dan Dodi. Mereka berharap ketiga orang ini bisa membantu memohon kepada Hasan untuk mempekerjakan mereka. Berhubung terlalu banyak orang, ketiga orang tersebut juga tidak berani mengiyakan permintaan mereka. Mereka takut akan melukai perasaan penduduk desa lainnya karena keterbatasan kuota. 3 bersaudara keluarga Gabrata merasa tidak enak hati. Pasalnya, bahkan penduduk dusun Darmadi sendiri saja masih banyak yang tidak bisa bergabung dalam tim penangkap ikan. Namun, Wira malah mempekerjakan orang luar seperti mereka ini. Semua warga desa di tempat itu memandang Hasan dengan penuh harap. Saat ini, Hasan punya lowongan kerja untuk koki dan 25 posisi untuk tim penjual ikan. Siapapun yang mendapatkan posisi itu, hidup mereka pasti akan jauh lebih sejahtera. Hasan berkata dengan suara berat, tugas tim penjual ikan bukan hanya menjual ikan, tapi juga harus belajar bela diri untuk melindungi desa kita. Besok pagi, semua pemuda berusia 13-20 tahun yang ingin melamar posisi tim penjual ikan, silahkan berkumpul di depan rumahku. Aku akan menguji kekuatan, refleks, dan ketahanan kalian, 20 orang terbaik akan diterima, keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Ingatlah untuk sarapan yang cukup, jangan sampai kehabisan tenaga saat penilaian. Setelah mendengar bahwa mereka akan dinilai berdasarkan kemampuan, penduduk desa tidak lagi mengganggu Hasan dan mulai memikirkan apa yang akan diuji. Sementara itu, Hasan tidak menyebutkan kualifikasi untuk 5 orang posisi koki dan tidak ada lagi yang menanyakannya. Setelah semua penduduk desa bubar, situasi di halaman rumah Wira pun kembali tenang. Danu berdiri di depan pintu untuk berjaga. Selesai membersihkan diri, Wira dan Wulan masuk ke kamar bersiap-siap untuk beristirahat. Sambil menatap mata Wulan, Wira berkata, 3 hari belakangan ini aku sibuk bekerja di rumah paman. Aku benar-benar tidak pergi ke tempat hiburan. Wulan menjawab, aku tahu kok. Suamiku tidak akan pergi ke tempat hiburan. Kenapa? Karena, Wira menggodanya, wah, dasar gadis licik. Kamu kira suamimu tidak punya kemampuan? Biar ku perlihatkan apa itu lelaki sejati yang sesungguhnya. Sayang, aku percaya kamu bisa. Gadis tengil, padahal tadinya aku mau merawat badan, tapi, kamu malah menganggapku tidak bisa sanggup ke tempat hiburan. Tidak bisa diampuni. Sayang, aku mengaku bersalah. Masih ada kerabat lainnya loh di sini. Maaf, aku lupa. Aku yang maaf, sayang. Kalau kamu mau, boleh kok. Tidak usah, istirahatlah dengan baik. Jangan merusak tubuhmu. Baiklah. Malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi sekali, Wira bangun dan berdiri sebentar untuk melatih stamina. Meskipun tinggal di rumah paman selama 3 hari, dia tetap rutin berlatih setiap hari selama 1 jam. Tentu saja, dia tidak bisa berdiri selama itu dalam satu waktu, dia berdiri selama beberapa menit dan kemudian menambah waktu secara bertahap. Setiap kali selesai latihan, seluruh tubuhnya terasa hangat, kaki-kakinya terasa lelah, namun, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan konsistensi seperti itu selama seminggu, tubuh yang lemah dan rapuh sebelumnya pasti akan menjadi lebih kuat. Mau berhubungan badan juga pasti tidak akan menjadi masalah. Setelah Wira selesai berdiri untuk yang ke-6 kalinya, Wulan memanggilnya, sayang, ayo sikat gigi. Wulan datang dengan membawa gelas dan sikat gigi dari dahan pohon. Wajahnya merah merona, dia menghampiri Wira dengan langkah kecilnya. Tidak mau, biar kamu rasakan dulu bau mulutku. Wira menerima gelas dan sikat giginya, lalu mencium pipi Wulan yang merah itu. Ah, sayang, ini masih pagi,
masih ada orang di luar. Wulan mengomel dengan wajah cemberut, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu, dia pergi ke dapur dengan langkah kecil. Paman Herman, Paman Hamid, kenapa kalian datang sepagi ini? Setelah melihat kedua orang itu di luar pintu, Wira membilas mulutnya dengan daun, lalu pergi keluar. Herman dan Hamid terlihat cemas dan sedih, mata mereka masih tampak sembab, seolah-olah baru saja selesai menangis. Herman berkata dengan nada sedih, Wira, aku tidak mengungkapkan rahasia cara menangkap ikan, kenapa aku tidak diizinkan bergabung dengan tim penangkap ikan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kalau ada yang perlu diperbaiki, langsung saja beritahu aku. Air mata mulai mengalir dari mata Hamid ketika dia berkata, Wira, kami tidak pernah menyinggungmu. Apapun yang kamu perintahkan, kami akan melakukannya. Kemarin malam, kakak tertua mereka, Hasan, menyuruh mereka untuk tidak usah pergi ke tim penangkap ikan lagi. Mereka akan dialihkan untuk bekerja dengan Wira. Mendengarnya, mereka langsung ketakutan dan menangis. Kini, pekerjaan mereka di tim penangkap ikan telah hilang, dunia mereka seakan-akan telah hancur. Apa yang kalian pikirkan? Melihat dua pria dewasa yang hampir menangis, Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Aku meminta Paman Hasan untuk menyuruh kalian ke sini karena ada pekerjaan yang lebih baik untuk kalian. Pekerjaan apa yang lebih baik daripada tim penangkap ikan? Herman dan Hamid tidak percaya. Di tim penangkap ikan, mereka bisa menghasilkan 2.000 gabak per bulan dan bahkan bisa makan daging pada siang hari. Itu adalah pekerjaan terbaik di desa Pimola. Ketika mereka pergi ke pasar, orang-orang melihat mereka dengan penuh hormat. Wira tersenyum ketika berkata, ada banyak pekerjaan yang lebih baik daripada tim penangkap ikan. Mulai sekarang, gaji kalian akan naik menjadi 3.000 gabak per bulan. Wulan, ambilkan 2.000 gabak. Gaji 3.000 gabak. Herman dan Hamid melihat uang 1.000 gabak yang baru diterima, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Wira berkata dengan tegas, tapi, apapun yang akan kuajarkan pada kalian, kalian tidak boleh beritahu siapapun.